ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Monggo derek mangke nggih derek riyen nggih kita kumpul bareng sareng-sareng nggih pamun Pak nggih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kita sekarang ini sudah masuk di hari-hari 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Kemudian kita masih berpuasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan kepada kita dalam setiap amal kita, dan kita hanya berharap pada Allah penerimaan amal kita. Harapan-harapan seperti itu sebenarnya harus dibangun di dalam setiap jiwa seorang muslim. Harapan itu hanya kepada Allah. Jadi kita jangan sampai lepas dari harapan ini kepada Allah. Kita tidak bisa punya kekuatan apa-apa kecuali dengan pertolongan dari Allah. Hari ini kita menyambung pembahasan kita dalam kitab Riyadhus Shalihin, masuk ke dalam bab yang baru dari bab yang dibuat oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Qala rahimahullah, berkata penulis, semoga Allah merahmatinya, As-sadis yang keenam, babun fit taqwa, bab tentang ketakwaan. Qala rahimahullah, at-taqwa ismun ma'khudun minal wiqayah. Kata takwa itu adalah isim, bentuk kata isim yang terambil dari makna al-wiqayah, benteng atau tameng. Wa huwa, yaitu annahu yattakhidul insan ma yaqihi min adabillah, yaitu seorang menjadikan takwa, tameng tadi, untuk membentengi dirinya dari adab Allah. Mengambil takwa untuk membentengi dari adab Allah. Mengambil takwa. Apa mengambil takwa itu? Ya, menjalani perintah Allah dan menjauhi larangan. Itu yang bisa menyebabkan dijauhkan dari, dilindungi dari siksa. Walladhi yaqika min adabillah, dan dialah Allah yang membentengimu dari adab Allah, atau takwa itulah yang membentengi dari adab Allah, yaitu fi'lu awamirillah wajtinab nawahihi, menjalani perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Itu namanya takwa. Itulah yang menjadikan seorang itu terbentengi dari adab Allah. Fa inna hadza huwa alladhi yaqi min adabillahi azza wa jalla. Maka sungguhnya inilah takwa, inilah dengan menjalani perintah dan larangannya, menjauhi larangannya, itulah yang membentengi seorang dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Wa'lam, dan ketahuilah, anna taqwa ahyanan taqtarinu bil birri. Ketahuilah bahasanya kalimat takwa dalam Al-Quran dan hadis terkadang dikaitkan, digandengkan dengan kata albirru. Ya. Fayuqal, dikatakan birrun wa taqwa, wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Itu dipasangkan, digandengkan. Itu ada maksud dan tujuannya. Kama fi qouli ta'ala, sebagai Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan tolong menolonglah kalian di dalam kebaikan dan ketakwaan. Wa taratan tadhkuru wahdaha. Terkadang kata takwa itu disebutkan secara bersendirian. Fa in qurinat bil birri, kalau digandengkan dengan kata albir, sara albirru fi'lul awamir wa taqwa tarkun nawahi. Maka bir itu menjadi perbuatan-perbuatan yang kita kerjakan dari perintah-perintah Allah, sedangkan kata takwa itu menjauhi larangannya. Kalau digandengkan makna takwa itu menjauhi larangan, kata albir itu sebagai menjalani perintah Allah. Kalau kata albirru wat taqwa digandengkan, maknanya sendiri-sendiri. Wa ida afrotta syarat, apabila engkau menyendirikan kata-kata ini, maka menjadilah syamilatun, mencakup ta'ummu fi'li atau fi'lal awamir watsinaban nawahi. Maka kalau dikatakan sendiri-sendiri takwa saja, berarti takwa itu mengandung makna menjalani perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Baik. Wa qad dzakarallahu fi kitabihi, dan Allah sungguh telah menyebutkan di dalam kitab Al-Qur'an, annal jannata uiddat lil muttaqin. Sesungguhnya surga itu dipersiapkan, disiapkan, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Berarti memahami ketakwaan itu penting. Karena surga disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Berarti memahami kata takwa itu penting untuk kita ketahui dan diamalkan. Jadi kalimat takwa tadi itu mengandung makna wiqayah, sebagai tameng, benteng. Tamengnya itu apa? Tameng, benteng dari adab Allah, siksa Allah. Apa itu takwa? Menjalani perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Nah, orang yang menjalani perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya, orang yang bertakwa. Orang inilah yang dipersiapkan oleh Allah surga. Ya. Baik. Fa ahlut taqwa hum ahlul jannah. Maka orang-orang yang bertakwa itulah penduduk surga. Ja'alnallahu wa iya, atau ja'alanallahu wa iyyakum minhum. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita dan kalian semua bagian dari ahlul jannah, bagian dari penduduk surga. Kehidupan itu sementara. Ada yang senang, ada yang susah, ada yang besar, ada yang kecil, dan seterusnya. Tapi nanti kebahagiaan yang abadi itu ketika kehidupan di akhirat. Abadi di neraka, abadi di surga. Mau milih yang mana? Nah, mau milih yang mana? Jawab, surga. Mantap. Jangan ragu-ragu. Beramal kok ragu. Kok beramal kok nggak mantep? Beramal agama itu mantep. Harapan kepada Allah. Asal kita termasuk penduduk surga dengan apa? Ketakwaan. Baik. Walidzalika yajibu 'alal insan ayattaqiyallah azza wa jalla
Oleh sebab itu wajib atas manusia untuk dia bertakwa kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mulia. Imtisalan li amrihi wa talaban li sawabihi wa najata min iqabihi, dalam rangka menjalani perintahnya, kemudian mencari pahala dan selamat dari siksanya. Itu takwa. Tsumma dzakara al-muallif ayatin muta'addidatan. Kemudian penulis rahimahullah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan beberapa ayat ya yang cukup banyak, berjumlah berbilang. Faqala rahimahullah, maka penulis mengatakan, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang mereka beriman atau yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Benar-benar takwa. Orang-orang yang beriman dipanggil, diseru. Ali Imran ayat 102. Qala Allah Ta'ala berfirman pula, fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Semampu kalian itu bukan kemauanmu, tetapi apa yang telah digariskan oleh Allah. Allah tidak akan membebani suatu jiwa kepada apa yang dia mampu. Allah membebani syariat berupa sholat 5 waktu itu tidak membebani kita. Allah tahu kita mampu, kalau kita itu orang-orang yang normal. Kalau kita nggak normal, nanti ada bagiannya. Boleh kamu itu sholat dengan duduk, boleh sholat dengan berbaring. Kalau nggak normal, artinya sakit, tidak sempurna. Jadi pembebanan syariat itu pada yang normal, yang sempurna. Kalau nggak normal nanti bisa saja, kalau nggak normal itu orangnya gila misalnya, tidak diberi beban syariat. Paham ya? Kalau dia normal pun tidak kuat, maka boleh dengan sholat apa adanya. Begitu maksudnya mastata'tu. Bukan mastata'tu artinya kamu merasa tidak mampu kemudian kamu tinggalkan. Itu main kesanggupanmu sendiri ukurannya. Males. At-Taghabun ayat 16. Hadihi al-ayah mabniyatun lil murad minal ula. Ayat-ayat ini diinginkan kepada yang pertama tadi. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah haqqa tuqatih. Itu maksudnya. Bukan kemudian bertakwa pada Allah itu semampunya kemudian seenaknya. Enggak, maksudnya dengan takwa yang sebenar-benarnya. Kalau kamu seandainya tidak bisa sholat di masjid misalnya karena sebab sakit, ya betul-betul kamu tuh sakit. Nah itulah alasannya. Haqqa tuqatih. Kalau kamu tidak bisa ke masjid karena sebab misalnya kamu ada halangan yang tidak bisa engkau ke masjid, karena itu kamu bertakwa dengan haqqa tuqatih. Kembali kepada takwa yang sebenarnya, bukan dibikin-bikin, bukan dijadikan alasan-alasan padahal dia mampu sebenarnya. Nah, ini namanya takwanya tidak benar. Takwanya tidak benar. Baik. Kemudian wa qala Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah ucapan sadida, shawab, ucapan yang benar. Namanya ucapan sadid, ucapan yang as-shawab. Wal ayat fil amri bitaqwa katsiratun ma'lumatun. Dan ayat-ayat di dalam memerintahkan kepada ketakwaan itu banyak yang diketahui. Wa qala ta'ala, Allah berfirman pula, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan bagi dia jalan keluar. Jalan keluar dari kesulitan. Percaya apa enggak ya kira-kira ya? Kadang-kadang kita baca ayat seperti ini tuh
Yakin ora ya. Wis jalani kehidupan iki. Kalau belum yakin itu ya mbok yakinnya ditambah. Itu namanya bertambah baik dari hari ke hari sebagai seorang muslim. Kalau kamu bertakwa pada Allah, pasti akan jadi keluar dari kesulitan. Coba lihat nanti. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki kepadanya dari sisi yang dia tidak tahu, tidak pernah dia sangka-sangka. Pernah nggak dialami? Wallah alam. Tanya pada diri sendiri. Itu orang hidup itu ada ayat-ayat seperti ini tuh dia berpikirlah, tafakkur, bertafakur. Ini pernah nggak terjadi pada saya? Masya Allah. Kalau pernah terjadi, bersyukur pada Allah. Mudah-mudahan takwa saya diberikan keistiqomahan. Begitu. Kalau belum pernah, wah mungkin saya kurang bertakwa ini. Karena ayat ini tidak membohongi. Ayat itu benar. Kita yang mungkin belum bertakwa sehingga belum ada rezeki yang tidak disangka-sangka. Nah, ya. Tuh. Jadi memperbaiki diri bisa atau istiqomah. Dengan sebab ayat ini bisa demikian. At-Talaq ayat 2 sampai 3. Ini dari keterangan Ustaz sedikit-sedikit ya. Nanti dari Syekh Saimin ada. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman pula, in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Jika kalian bertakwa pada Allah, Allah akan menjadikan kalian itu pembeda, furqan. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Allah akan mengampuni, menghapuskan dari kalian kesalahan-kesalahan kalian dan mengampuni kalian. Kok kesalahan? Mengampuni kalian. Maksudnya apa gitu? Bahasanya menghapus kesalahan kalian dan mengampuni kalian. Sama pora gitu. Kita itu bapak-bapak, ibu-ibu, kalau berbuat kesalahan itu kan namanya aib, betul nggak? Aib apa enggak? Aib kan? Kalau nggak ada aibnya berarti kita nggak punya malu. Berbuat sedikit kesalahan bagi seorang itu ada aibnya. Itu namanya kesalahan. Nah, dengan sebab kita bertakwa, itu Allah akan hapuskan, Allah akan menutupinya. Aib kamu mau diketahui nggak kira-kira? Nah, enggak, kita nggak mau. Walaupun itu suatu dosa, aib sudah dosa. Tapi kalau bisa jangan mujahir. Tahu mujahir? Kata Nabi SAW, setiap orang itu mu'afa. Seorang mukmin itu mu'afa, diampuni, kecuali apa? Ilal mujahir. Kecuali orang-orang yang menambah-nambahkan dosanya. Bangga-bangga dengan apa? Dosanya. Sudah berbuat dosa, diceritakan dosanya lagi. Nah, padahal itu aib. Kecuali ada keperluan ya. Kalau ada keperluan beda. Tapi kalau nggak ada keperluan, nggak boleh kita tuh membongkar aib kita. Ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mana perbuatannya? Nah, makanya kalau di perbuatan kesalahan kita ditutupi, mencuri aib nggak? Aib. Dosa. Tapi kita, kemudian Allah bisa menutupi aib itu dari pandangan manusia. Aku asa Allah. Kemudian Allah apa? Ampuni. Itulah maksudnya. Baik. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah itu memiliki keutamaan yang besar yang agung. Al-Anfal ayat 29. Wal ayat fil bab katsiratun ma'lumatun. Sedangkan ayat-ayat di dalam bab ini banyak diketahui. Kita masuk ke dalam syarah sekarang, keterangan penjelasan. Ya. Asy-syarh, penjelasan. Qala al-allamah Ibnu Utsaimin rahimallah. Al-allamah, lamnya tasdid ya. Yaitu berkata seorang alim, Ibnu Utsaimin, semoga Allah merahmatinya. Qauluhu, firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ma'ruf ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Ali Imran 102. Fawajahul amri, arah perintah, ilal mu'minin, kepada siapa? Orang-orang beriman. Karena dipanggil apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Perintahnya kepada orang-orang beriman. Li'annal mu'mina
yahmiluhu imanuhu ala taqwallah. Karena orang-orang yang beriman itu atau orang yang beriman itu memikul daripada keimanannya itu atas takwa kepada Allah. Kalau sudah dikatakan orang beriman itu membawa beban. Bebannya apa, Mas? Takwa kepada Allah. Itu kalimat yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin di sini. Wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Wa haqqut taqwa, hak itu takwa yang sebenar-benarnya, mufassiran bima aqabahu al-muallif min qoulihi ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Kata ini sebagai bentuk tafsir terhadap setelah yang disebutkan oleh muallif dari ucapan atau firman Allah fattaqullaha mastata'tum. Jadi tafsirnya apa? Fattaqullaha mastata'tum maksudnya apa? Haqqa tuqatih itu. Dan bertakwalah kalian kepada Allah dengan semampunya. Maksudnya semampunya apa? Dengan sebenar-benar apa? Takwa. Begitu. Itu maksudnya. Jadi umpamanya kalau orang diperintahkan untuk sholat misalnya, maka ketika dia mengerjakannya itu dengan sebenar apa? Bertakwa, mastata'tum. Berusaha sekuat tenaga untuk sebaik-baiknya bertakwa pada Allah di dalam sholatnya, menjauhi larangan dan misalnya apa? Perintah. Misalnya dilarang-larangan dari sholat misalnya, tidak boleh larangan makruh misalnya, tidak sampai membatalkan makruh. Bagian iltifat, wajahnya seringnya iltifat terus, ini gitu. Makruh ya. Nah, bagaimana dia bertakwa pada Allah? Dia mengurangi atau meninggalkan hal tersebut, itu larangan. Walaupun larangannya apa? Makruh. Bertakwa pada Allah sebenar-benar apa? Ketakwaan. Ya. Terus perintah demikian pula. Kemudian ba'da hadil ayat, setelah ayat ini, ai anna makna qaulihi, itu makna haqqut tuqatih, an tattaqiyallaha mastata'ta. Bahwasanya engkau bertakwa pada Allah itu apa yang kamu mampu. Baik. Li'anna Allah la yukallifu nafsan illa wus'aha. Karena sungguhnya Allah itu tidak membebani suatu jiwa kecuali apa yang dia sanggup padanya, sesuai dengan kemampuannya. Wa hadhil ayah laisat ayatun yuqsadu biha at-tahawun bi taqwallah. Ayat ini bukannya yang dimaksudkan tujuannya untuk tahawun, meringan-ringankan takwa kepada Allah, bukan. Mastata'tum, berusaha betul-betul takwa dari sisi kualitasnya maupun apa? Kuantitasnya. Kualitasnya itu keikhlasannya, ya. Kuantitas itu banyaknya misalnya, dengan mastata'tum haqqa tuqatih. Baik. Bal yuqsadu biha al-hathu ala taqwa ala qadril mustata', ala qadri al-mustata'i. Bahkan dimaksudkan dengannya anjuran atas ketakwaan di atas kadar kemampuan. Di atas kadar apa? Kemampuan. Ai la tadakhar wus'an fi taqwallah, tidak menunda-nunda kesanggupan di dalam takwa kepada Allah. Walakinna Allah la yukalliful insana syai'an la yastati'uhu. Akan tapi Allah itu tidak membebani seorang dengan sesuatu pun apa yang dia tidak mampu padanya. Iya, Allah tidak membebaninya. Kalau sholat saya nggak bisa, Ustaz, gimana?
Kewajiban sholat 5 waktu itu Allah sudah tahu kalian semua itu kalau normal mampu, gitu loh. Paham gini? Jangan ngomong nggak mampu dulu. Tidak mampunya itu ketika nanti kalau kamu sholat itu tidak bisa berdiri, kamu duduk. Itu masalahnya. Tapi pembebanan syariat itu manusia yang berakal, manusia yang normal, sudah balik, nah itu mampu kewajiban itu. Allah pasti, karena Allah sudah tahu kewajiban itu. Tapi nanti mastata'tumnya itu berkaitan dengan pelaksanaan daripada kewajiban tadi. Itu dimengerti, Mas. Jadi Allah tidak akan mewajibkan kecuali Allah tahu kewajiban itu kepada manusianya. Apa syarat itu orang itu dibebani syariat, disebut dengan orang mukallaf? Apa syaratnya? Pertama balik, kita, kemudian dia apa? Berakal. Apalagi, Mas? Nah, Islam, seterusnya. Nah, itu sudah syarat, itu ada semua pada kita. Nah, nanti ketika sholat tidak mampu berdiri, baru duduk. Tidak mampu duduk, berbaring. Tidak mampu ke masjid, di rumah. Begitu, nggak ada masalah ya. Kemudian wa yustafadu min qawlihi, diambil dari ucapan Allah, firman Allah Ta'ala ini, fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kalian kepada Allah apa yang kalian mampu. Annal insana, sungguhnya seorang itu idalam yastati, kalau dia tidak mampu, ayyakuma bi amrillahi ala wajil kamal, untuk menjalani perintah Allah dari sisi kesempurnaan, fa innahu ya'ti minhu alama qadara alaih, atau ma qudira alaih, maka dia menjalaninya dari perintah tadi, dari apa yang dia dimampukan atasnya tadi. Ketika menjalani suatu ibadah, ketika safar dia tidak mampu berpuasa misalnya, maka dia dibolehkan apa? Berbuka ketika dia sedang safar. Begitu. Itu maksud dari ucapan mastata'tum. Wa minhu qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam li Imran ibni Husain, kepada seorang bernama Imran ibni Husain, sholli qa'iman, sholatlah dengan duduk, fa ilam tastati fa qa'idan, sholatnya dengan berdiri, maka kalau kamu tidak sanggup maka duduklah. Fa ilam tastati fa ala janbin, kalau kamu tidak mampu duduk maka dengan sisi lambungmu, itu berbaring boleh, sisi lambung ya. Baik. Farattaba ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW itu mengurutkan salat bihasabi al-istita'ah, sesuai dengan kemampuan. Bi ayyusalliya, bahwa seorang itu salat qa'iman, berdiri, fa ilam yastati, kalau dia tidak mampu, fa qa'idan, maka dengan duduk, fa ilam yastati fa ala janbin, kalau dia tidak mampu duduk dengan berbaring. Itu namanya apa? Rattaba, menyusun, mengurutkan. Wa hakada baqiyatul awamir, demikian pula perintah-perintah yang lain. Tadi sholat ya, tadi perintah yang lain juga ada seperti itu. Wa misluhu as-shaum, contoh seperti perintah yang lain, puasa Ramadan misalnya. Idza lam yastati al-insan ayyasuma fi Ramadan, kalau seorang itu tidak mampu berpuasa di bulan Ramadan, fa innahu yu'akhkhar atau yu'akhiruhu, dia kemudian mengakhirkannya, artinya menggantikan di hari yang lain. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar, dan barang siapa yang dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar, maka dia menghitung bilangan yang ditinggalkan itu di hari-hari yang lain, digantikan, maksud di hari yang lain, bukan di bulan puasa ya, harus digantikan di hari lain, di bulan yang lain, bukan bulan puasa. Misalnya kamu hari ini nggak puasa misalnya, contoh, satu hari nggak puasa, 2 hari nggak puasa,
hari ketiga puasa, aku mau gantikan hari pertama dan kedua. Orang iso lanjut terus hari ketiga, paham nggih? Nah, hari 1-2-nya gantinya sesok bulan lain. Ojo langsung ganti. Bisa jadi orang berpikir seperti itu karena manusia banyak pikiran kan, banyak pendapat, sehingga pikirannya bisa keliru. Dikasih tahu nggak apa-apa, bagi yang sudah tahu nggak apa-apa, yang belum tahu mungkin bisa kaget. Oh iya, ngono kok. Nah, baik. Kemudian wafil hajj, dalam haji pula, walillahi ala nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dalam surat Ali Imran, itu Ali Imran, bukan Ali Imran ya, Ali Imran bacanya 97, yaitu dan bagi Allah atas manusia berhaji ke bait rumah Allah bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan kepadanya. Ya, mengadakan perjalanan itu banyak tafsirnya, tidak dibahas di sini ya. Baik. Wa idalam tastati al-wusul, kalau dia tidak mampu sampai ilal bait, itu Baitul Haram di Mekah, di Masjidil Haram, Ka'bah, fala hajja alaika, maka tidak ada kewajiban haji atasnya, atas engkau. Ya. Lakin akan tetapi idza kunta atau in kunta qadiran, kalau engkau itu mampu, bimalik atau bimalik, betul, duna badanika, engkau punya kemampuan hartamu tanpa kemampuan badan fisik, wajib alaika, wajib atasmu, antuqima man yahujja atau man yahujju wa ya'tamiru anka, maka wajib untuk menegakkan haji orang tersebut atau haji dan umroh darimu. Ada orang yang menjalaninya. Itu namanya apa? Orang yang melakukan, biasanya menghajikan atau mengumrohkan orang lain. Kalau kita punya kemampuan harta tapi punya badan yang tidak mampu berangkat misalnya, maka kita wajib untuk apa? Memberikan harta itu untuk orang itu, orang lain itu menghajikan kita atau mengumrohkan kita. Nah, tidak berkaitan dengan orang tua saja ya, berkaitan orang lain juga. Menghajikan orang tua, naam, dalilnya jelas. Mengumrohkan orang tua jelas. Tetapi bagi kamu sendiri ketika punya kemampuan harta tapi tidak bisa berangkat karena sakit-sakitan, karena badannya tidak mampu menjalani ibadah haji, maka kamu menjadikan uangmu itu diberikan kepada orang untuk apa? Menghajikanmu atau mengumrohkan engkau. Itu wajib hukumnya. Falhasil, maka hasilnya ana taqwa, bahwa ketakwaan itu ka ghairiha, seperti amalan-amalan Islam yang lain, manutati atau manutatun bil istita'ah, itu terkait ya, gantungan ya, tergantung boleh, tergantung atau terkait dengan kemampuan semua ya. Famalam yastati syai'an, maka barang siapa yang tidak mampu pada sedikit pun min awamirillah, dari perintah-perintah Allah, fa innahu ya'dilu ila mas yastati, maka dia akan menimbang kepada apa yang dia mampu daripada perintah Allah tadi. Ya, sama, semua perintah itu demikian. Qala rahimallah, berkata penulis, semoga Allah merahmatinya, wa maniturra ila syai'in, dan dari orang yang terpaksa kepada sesuatu, min maharimillah, dari maharimillah, dari keharaman-keharaman Allah, larangan-larangan Allah, ya, halalahu ma yantafi'u bihi fi daf'i darurah, maka boleh kepadanya untuk memanfaati
mengambil manfaat pada apa yang bisa menolak bahayanya tadi. Ini kalimat yantafi ini mengambil manfaat untuk menolak apa yang membahayakannya. Jadi gini misalnya, terjadi paceklik, kelaparan, mendapatkan makanan yang wajar itu susah dari berbagai macam makanan yang wajar untuk dimakan oleh manusia, sampai yang tidak wajar dan halal pun juga susah didapatkan. Ini namanya orang dalam kondisi apa? Darurah, genting. Nah, genting. Kalau nggak makan ini mudar, mati. Itu namanya darurah. Tidak ada kecuali makan baru bisa dia mempertahankan hidupnya. Itu namanya darurat, bukan hajat. Kalau hajat itu beda sama darurat. Ini darurat dulu. Darurat itu kalau nggak dipenuhi pasti memberikan bahaya. Nah, itu kematian. Maka munculnya tikus, tikusnya muncul banyak. Tikusnya juga kelaparan. Muncul dia dari lubang-lubang karena cari makan, tapi dia muncul. Udah, karena nggak ada lagi, tikus dia apa? Diambil. Itu yantafi, mengambil manfaat saja. Mengambil satu ekor tikus misalnya, kemudian dia makan, dimasak dulu tentunya, masih ada api ya. Kemudian dia makan, sudah rasanya sudah cukup perutnya, udah nggak ditambah lagi. Nah, mungkin satu ekor itu setengah ekor sudah cukup ya, setengah ekor nggak usah ditambah lagi, karena yang seterusnya itu haram bagimu karena sudah cukup yantafi. Yang pertama darurat, yang setengahnya nggak boleh ditambah, itu haram. Lah cukup untuk menahan apa? Lapar saja. Nanti lapar lagi, makan lagi nggak apa-apa. Nah ini yang ini jangan kemudian rasanya enak makan terus. Orang tahu makan daging tikus hanya cerita-cerita di medsos saja, campur dengan bakso segala macam. Enak juga tapi nggak tahu itu asli apa tikus. Ternyata betul tikus itu enak. Wah, wis tambah meneh. Jadi begitu namanya ya. Jadi hanya sekadar untuk menahan saja dari kematian tadi. Kalau sudah, ya cukup berhenti. Nanti lagi kalau lapar, ambil lagi kalau belum ada makanan yang halal. Itu namanya apa? Kadar darurah. Tapi kalau hajat beda. Hajat itu bukan darurah. Hajat itu keperluan. Kalau ditinggalkan itu juga tidak membahayakan. Hanya mengurangi saja daripada hal yang top atau bagus atau kesempurnaan. Misalnya saya punya rumah misalnya, contoh saya sering contohin, tapi jangan tersinggung ya. Saya sering contohkan gini, saya punya rumah, anakku 3 misalnya, anakku 3, ingin anak masing-masing anak itu punya kamar sendiri, baru 2 kamar ini, hajat aku buat 1 kamar lagi, paham gak? Nah, seandainya saya nggak buat 1 kamar, tidak membahayakan, paham gak? Paham gini? Motor, anakku punya 3 orang anak, butuh motor satu-satu. Hajat keperluan, ini hajatnya untuk sekolah, ini hajatnya untuk kantor. Yang sekolah belum bisa dibelikan, hajat ini. Kalau nggak dibelikan membahayakan, tidak. Dia masih bisa naik bis, masih bisa naik ojek dan seterusnya. Apa yang dia hajat? Hajat itu bukan darurat, betul? Nah, tapi tadi kalau nggak makan mati, mudar. Baik. Masih 6 menit, kita baca lagi. Allah berfirman di qouli ta'ala, wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa ma turirtum ilaih. Al-An'am ayat 119. Dan sungguh telah kami jelaskan bagi kalian apa yang Allah haramkan atas kalian, kecuali apa yang turirtum ilaih, yang menjadi keterpaksaan kepadanya. Itu ayat diantaranya. Ayat yang lain ada. Ini diantara ayat. Hatta inna rajulah, sehingga seorang itu lawi turra, ya, lawi turra atau lau atau iturra atau lawi turra, apabila didapatkan keterpaksaan ilah kepada akli lahmi al-maitah, makan
daging bangkai. Bangkai itu haram, Mas. Haram apa enggak? Haram. Najis apa enggak? Najis. Bangkai haram sekalian apa? Najis. Haram, najis. Najis enggak boleh. Bahkan itu najis dan haram dimakan. Ya. Bangkai. Bangkai itu apa? Ya bangkai. Nanti pembahasannya panjang kalau di dalam fikih ya. Jenis-jenis bangkai itu apa saja. Baik. Au akli lahmil khinzir, atau makan daging babi. Perlu diingat sini, pengharaman babi itu seluruhnya. Pengharaman babi apa? Seluruhnya. Maksudnya apa Ustaz? Seluruhnya. Bukan dagingnya saja. Ya, seluruhnya. Mau kuku-kukunya, gigi-giginya, bulu-bulunya, kulit-kulitnya, itu juga diharamkan. Nah, itu namanya pengharaman secara utuh. Paham ya? Nah, ini dipahami sehingga berkaitan dengan babi seluruhnya. Ya. Lalu ada yang enggak Ustaz? Nanti pembahasannya fikih lagi nanti. Au akli lahmil himar. Nah, ini baru dengar belum? Atau makan daging kedelai. Keledai. Nah, biasa. Keledai, Mas. Keledai itu sebagian pendapat itu haram dagingnya untuk dimakan. Au ghairihi, atau selainnya minal muharramat, dari hal yang diharamkan, fa innahu yajuz lahu ayyakulah, maka sungguhnya boleh dia itu makan minhu daripadanya, ma tandafi, apa yang bisa menolak, minhu darurah, atau darurah minhu daruratuhu, ya, atau darurah tahu, ya, bisa menolak daripada kegentingannya atau daruratnya itu tadi. Ya. Kok himar kok bisa ditunggangi, padahal setiap yang dagingnya haram itu najis kan, begitu kan? Nah, kok bisa? Itu pengecualian namanya dari syariah pada binatang tertentu, pengecualian. Wa qaulu ta'ala, dan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang sadida, yang shawab, yang benar. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Allah akan memperbaiki bagi kalian amal-amal kalian, mengampuni kalian dosa-dosa kalian. Ya. Jadi dengan bertakwa pada Allah, menjalani amal-amal soleh, perintah-perintah, menjauhi larangan, berucap-ucapan yang jujur, yang benar, itu menyebabkan Allah itu memperbaiki amalan kita. Nah, itulah yang kita harapkan, karena memang kita itu tidak ada kemampuan untuk memperbaiki amal kita kecuali pertolongan apa? Allah. Itu ketergantungan kita kepada Allah itu total. Tapi menjalani sebab, di antaranya bertakwa dan berucap yang jujur. Nah, itu menjalani sebab. Menyadari diri kita kepada Allah itu harus bertambah baik, ya, dalam segala hal, ya. Habis makan bacanya apa, Mas? Panjang sedikit. Min ghairi haulin wala quwwatin. Yaitu min ghairi haulin wala quwwatin. Bukan kekuatan kita, bukan daya upaya kita. Kita sudah makan saja masih bukan daya dan upaya kita. Allah Subhanahu wa taala yang menolong. Memahami. Itu dipahami kata-kata seperti itu, kata-kata yang mengandung tauhid, menyandarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, kita cukup saja dari pembahasan ini sampai ayat, kita sambung lagi, mudah-mudahan memberikan faedah manfaat kepada kita semuanya.
Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.